Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para santri semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Saya senang malam hari ini katanya malam terakhir untuk kajian tasawuf Syekh Nawawi. Ya, pertemuan yang ke-14. Saya senang karena saya untuk kajian ini cukup bersemangat. Saya mempersiapkan diri dengan baik, materinya, kemudian juga menyediakan waktu juga sebaik mungkin, jarang saya terlambat. Tapi juga saya sedih karena sepertinya masih banyak yang bisa dilakukan dengan semangat yang lebih, dengan hal-hal yang lain juga. Karena itu saya di awal pertemuan terakhir ini minta maaf kepada semuanya kalau ternyata dalam proses maupun hasil belajar corak tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani bersama saya masih banyak kekurangannya. Seperti biasa, mari kita awali pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan keistimewaan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitab-kitabnya kita pelajari pada majelis ini. Juga kepada semua guru dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka, jadikan kubur mereka sebagai taman surga. Kepada kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, mudah-mudahan semuanya diberikan bimbingan oleh Allah sehingga bisa menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik, bisa meninggalkan larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada zahir dan batin kita. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada awal kajian dulu kita berencana akan mengkaji tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani bukan hanya dari kitab tasawufnya, tapi juga mencarinya dari kitab-kitab fikih dan kitab tafsirnya. Di pertengahan kajian saya berubah haluan sehingga saya fokus pada dua kitab tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Maraqil Ubudiyah dan Salalim Al-Fudola. Pada malam terakhir ini saya ingin memperkenalkan kitab tasawuf Syekh Nawawi yang ketiga, yaitu judulnya Misbahuz Zulam. Misbahuz Zulam ini merupakan syarah terhadap kitab namanya Nahjul Atam. Dan Nahjul Atam itu merupakan kitab yang mensistematisasi kitab yang bernama Al-Hikam. Nah, kitab yang terakhir disebut ini, Al-Hikam, ini sebuah kitab yang sangat fenomenal dalam dunia tasawuf. Hampir semua orang yang belajar tasawuf kenal kitab Al-Hikam ini. Nama penulisnya yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari.
As-Sakandari itu nisbah untuk orang yang lahir tinggal di Iskandaria. Iskandaria di sini adalah Iskandaria yang ada di Mesir. Karena selain di Mesir ada lagi beberapa kota yang namanya Iskandaria juga. Karena itu merupakan kota-kota yang dibangun oleh Alexander the Great, pernah jadi raja Yunani. Ada banyak kitab syarah terhadap Al-Hikam ini. Dan An-Nahjul Atam itu bukan syarah, tapi kitab yang membuat sistematisasi baru terhadap Al-Hikam. Karena Al-Hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tanpa bab. Jadi bab pertamanya bicara hikmah pertama, poin ini, kedua, dan selanjutnya itu tanpa bab. Kemudian ada Al-Muttaqi Al-Hindi. Nih, Al-Muttaqi Al-Harawi Al-Hindi. Itu membuat sistematisasi bagi kitab itu. Dia kumpulkan untuk jadi bab pertama mana hikmah-hikmah yang terkait dengan ilmu. Lalu untuk bab berikutnya itu dia cari tema sendiri, misalnya tentang zuhud. Untuk bab berikutnya tentang riyadhatun nafas atau yang lain-lainnya. Kalau dalam susunan Al-Hikam aslinya bisa jadi yang ada di kitab ini nanti itu bukan hikmah pertama, begitu. PDF yang saya punya dari kitab itu seperti Anda lihat di sini itu masih PDF versi lama. Tapi kalau kamu ingin baca yang lebih enak, huruf-hurufnya dibaca, itu sudah ada. Silakan ini dicari di toko online. Setahu saya untuk kitab ini belum ada terjemahannya. Kalau Marokil Ubudiyah dan Salalim Al-Fudawlah mungkin sudah ada. Saya bersama dengan teman-teman di PWNU sedang menerjemahin kitab ini. Sepertinya sih sudah selesai ya, tapi mesti saya cek lagi. Kemarin terakhir kali saya ngecek itu kayaknya tinggal sekitar 10 bab terakhir. Dari kalau nggak salah ini jadinya 33 bab. Ya, masih banyak juga ya, masih sepertiganya lagi yang belum. Nah, ini kan agak susah kita bacanya ya. Baik, saya baca yang gampang aja yang ada di kitab ini. Di bagian pendahuluan kitab ini, Syekh Nawawi mengatakan fa inni qad raddatu manil tamasa minni an aktuba syarhal hikam libni atau illah. Aku pernah menolak orang yang memintaku menulis syarah al-hikam karya Ibnu Athaillah. Wa qultu lahu innal hikama syuruhaha kasiro. Aku katakan kepadanya bahwa kitab al-hikam itu syarah-syarahnya sudah sangat banyak. Ma'ani lastu ahlan lizalika. Selain itu saya juga tidak kompeten untuk mensyarahnya. Ini tawadu. Falamma zurtul Madinah al-Munawwarah. Tapi ketika aku datang ke Madinah Munawwarah, Syekh Nawawi kan tinggalnya di Mekah. Ketika beliau ziarah ke Madinah Munawwarah, sodaftu hunalika al-hikam mubawwaba murattabah. Aku kebetulan mendapatkan kitab al-hikam yang sudah disistematisasi dengan
teratur. Qad rattabaha As-Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Harawi. Yang mensistematisasinya adalah Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Harawi. Fasanaha khotiri an aktuba alaihi syarhan. Maka terlintaslah di benakku untuk menulis syarah tersebut, ijabatan lil multamisi, sebagai pemenuhan terhadap permintaan orang tadi. Wa an akhudha min kalamil hukama, kemudian aku bersandar kepada perkataan para hukama, musta'nisan biriwayata ini, menenteramkan diriku dengan dua riwayat. Syekh Nawawi khawatir mungkin gitu ya untuk menulis syarah Al-Hikam ini, karena Al-Hikam itu saya belum tuntas bacanya ya, baru 29 hikam kalau dari urutan pertama. Itu memang berat. Kita menasihati orang lain dengan membaca kitab ini, atau ya begitulah pengalaman saya, karena saya membacanya sebagai orang yang mengajar dan khawatir bahwa saya sendiri belum bisa mengamalkan. Syekh Nawawi mungkin punya pikiran seperti itu, menulis syarah, menerangkan makna-makna Al-Hikam kepada orang lain, tapi kalau dirinya sendiri belum bisa mengamalkan, itu menjadi tidak ada gunanya bagi dirinya sendiri, bagi diri saya. Orang yang membaca syarahnya Syekh Nawawi akan mengambil manfaat, akan menjadi mengerti, lalu bisa mengamalkan. Orang itu yang beruntung. Ini kan seperti lilin misalnya, para mubaligh, para guru penasihat secara umum mungkin punya dilema, punya kompleks seperti itu. Takut menjadi lilin yang memberikan terang kepada orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar, dirinya sendiri larut, rusak gitu ya. Nah, terkait dengan itu misalnya, ya ada teman saya yang bercerita bahwa ada seorang sufi yang berhenti mengajar, bahkan berhenti menerima tamu, dengan alasan saya akan mulai mengajar lagi, saya tidak akan mengajar, tidak akan menerima tamu sampai saya mati, bukannya alasan, menerangkannya seperti itu. Karena tadi alasannya nggak ada gunanya buat dirinya sendiri. Tapi dengan teman saya itu saya katakan bahwa boleh jadi pengertian matinya itu adalah mati hawa nafsu, bukan mati hilang nafas, hilang nyawa. Saya akan mulai mengajar jika saya merasa sudah lebih mampu mengendalikan hawa nafsu saya. Jika tidak, maka mengajar ini hanyalah skill. Saya bisa baca bahasa Arab, bisa menerjemahkannya, bisa membantu Anda belajar. Sementara apa yang saya baca itu belum tentu ke diri saya sendiri, masuk ke dalam hati saya, lantas mewujud dalam perbuatan-perbuatan saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa dua riwayat yang dijadikan dasar oleh Syekh Nawawi untuk berani menulis syarah ini? Buat Anda untuk berani menjadi ustazah sejak sekarang, walaupun baru semester 2, nggak nunggu nanti lulus. Pertama, ma yuqalu
fil masal. Ada sebuah ungkapan, inna dunya kharabat. Dunia ini telah rusak. Masyarakat kita, bangsa kita, komunitas kita, lingkungan kita di UIN misalnya sudah rusak. Inna dunya, semuanya itu kan dunia, baik secara keseluruhan maupun Anda ambil bagian-bagian yang kecilnya. Keluarga besarmu juga bisa kamu pikirkan seperti itu, kamu imajinasikan. Kenapa? Atau sejak kapan? Munzu mata al-muraun. Sejak orang-orang yang ria meninggal dunia. Kita pernah ngobrolin tentang ria. Matinya orang-orang yang ria itu merusak dunia. Adanya orang ria berarti itu bagus untuk dunia, berdasarkan riwayat yang dijadikan sandaran oleh Syekh Nawawi ini. Gimana penjelasannya? Li'annahum kanu ya'maluna amalal birri. Sebab orang-orang yang ria itu mengerjakan perbuatan baik. Misal ribat itu membangun rumah singgah di jalan-jalan yang sunyi. Atau ribat itu sama seperti misalnya di daerah-daerah terpencil bangun fasilitas-fasilitas umum, pendidikan atau yang lainnya. Itu disebut ribat. Wal qanatir, membangun jembatan. Di Banten atau di Indonesia secara umum masih banyak sungai yang belum ada jembatannya yang bagus, sering lewat di beranda media sosial kita. Wal masajid, membangun masjid-masjid. Fakana linnasi fiha manfaat. Lalu orang-orang dapat mengambil manfaat dari fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh orang-orang ria tadi. Wa in kanat lirriya, meskipun itu dibangunnya dengan niatan ria. Farubbama yanfa'uhu du'a'u ahadin minal muslimin. Buat orang yang membangunnya dengan ria pun boleh jadi dia masih bisa mendapatkan manfaat. Kalau enggak dari perbuatan baiknya itu sendiri, tapi dari doa salah seorang kaum muslimin yang memanfaatkan fasilitas tadi. Di kampungmu misalnya masih ada yang dolbon, modal di kebon, gitu, dolbon, gitu. Itu yang semakin menunduk semakin nyundul, gitu. Biasanya orang kan semakin tinggi semakin kejedot, gitu kan. Ini mas dia semakin, kalau dia menunduk, kalau sudah penuh makanya pindah, gitu ya. Kalau dolbon itu. Nah, ya tapi untuk membangun fasilitas umum di tempat-tempat seperti itu, kamu nggak boleh sekedar hanya membangunkan fasilitasnya tanpa membangun kesadaran masyarakat penggunanya. Nanti bangunannya ada gitu kan, mereka nggak rawat atau mereka juga nggak pakai. Ada masjid tapi belum suka ibadahnya, nggak suka ngaji. Jadi penting bukan hanya pembangunan fisiknya, tapi pembangunan juga pola pikir masyarakat penerimanya. Diceritakan dari orang-orang terdahulu bahwa annahu bana ribaton, ada seseorang yang membangun sebuah rumah singgah. Wa kana yaqulu fi nafsihi la adri akana amali hadza lillahi ta'ala amla. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku ini masih sangsi apakah pekerjaanku ini benar-benar ikhlas karena Allah atau enggak. Fa'atahu atin fi manamihi, lalu datanglah satu rupa pada tidurnya, mungkin malaikat. Faqala lahu illam yakun amaluka lillah, kalau amalmu itu bukan karena Allah, qad apa ini? Adal muslimun
Oh bukan. Fadu'aul muslimin, maka doa kaum muslimin alladzina yad'una laka, yang berdoa untuk dirimu, fahuwa lillahi ta'ala, itu karena Allah. Fasurra bidzalika, maka dia merasa senang dengan mimpinya itu. Boleh jadi yang serupa ini juga jadi ganjelan di hati kita buat beramal baik. Takut dibilang solehah. Oh, pulang dari Ma'hadul Jamiah, Maha Santri di rumah sekarang ngajakin ayah ibu, ngajakin adek sholat jamaah. Ada dicie-ciein aja, cie-cie gitu kan, sama adek. Lantas jadi nggak jadi. Nah, ya apa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi ini bisa jadi obat bagi kita kalau kita punya perasaan seperti itu. Boleh jadi senangnya orang tuamu gitu kan, ya walaupun kamu memang ngajaknya itu belum benar-benar ikhlas, katalah seperti itu, tapi senangnya orang tuamu, lantas yang mendoakan kamu itu menjadikan itu amal soleh. As-saniyah, riwayat yang kedua, maqalahu Sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili, adalah riwayat yang diterangkan oleh Sayyidi, kata Syekh Nawawi, Abul Mawahib Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Asy-Syadzili bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Faqultu lahu, ya Rasulullah, inni mutataffilun fi ilmi tasawuf, saya ini masih laksana bocah dalam ilmu tasawuf, belum bisa apa-apa. Begitu juga kamu, mimpin masyarakat, mimpin pengajian, belum punya ilmunya, tapi panggilan sudah ada, udah kepengen. Kerjakan apa enggak? Merasa masih banyak sekali kekurangannya. Mutataffil ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul dalam mimpinya itu berkata, Iqra kalamal qaum, baca saja buku para sufi. Fa innal mutataffila ala hadzal ilmi huwal wali, karena yang masih bocah pun di jalur ini itu sudah menjadi wali. Wa ammal alimu bihi, sementara orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu ini, fahuwan nujum, mereka itu adalah laksana bintang-bintang, alladzi la yudrak, yang tidak bisa dicapai, diketahui, dikejar. Tingkatan kebaikan itu saudara-saudara sangat banyak dari Allah yang maha sempurna. Bagaimana kita ma'rifatullah, meniru, meneladani sifat-sifat Allah yang maha baik itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan selanjutnya. Ukuran kita yang paling mengenal Allah, yang paling mengejawantahkan, mewujudkan sifat-sifat yang mulia itu Nabi Muhammad. Yang paling enggak, sebutlah satu nama saja, Fir'aun. Nah, kita sudah mulai dari titik iman, jangan jatuh ke bawah ke arah Fir'aun. Dari Fir'aun ke nol juga masih banyak yang lain-lainnya. Nah, dari titik nol kita mau melangkah ke satu yang positif ini sampai ke Nabi Muhammad, itu juga sangat banyak titiannya. Di posisi manapun kita berada, kalau sudah di jalur yang positif itu bagus. Di sini, saya menerjemahkannya, fa innal mutataffila ala hadzal ilmi huwal wali wa ammal alimu bihi fa huwan nujumul ladzi la yudrak. Kalau kita sudah berada di jalur kebaikan, seberapapun kecilnya kontribusi kita,
itu sudah bagus. Yang kontribusinya paling besar yaitu para sahabat, para wali yang besar di sana. Jadi jangan berhenti atau menahan diri untuk melakukan kebaikan karena merasa kita belum cukup ilmunya, kompetensinya belum lengkap. Kalau ngerjain juga, aduh, kontribusi saya pasti sangat kecil. Sejak tahun 2012, 14 tahun yang lalu, kamu ada di mana ya? TK 14 tahun yang lalu, tahun 2012. Iya, saya mendorong mahasiswa-mahasiswa yang banyak ngobrol dengan saya di jurusan BKI waktu itu untuk berani tampil ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan seperti pesantren Ramadan, kemudian bakti sosial, baksos. Kalau ada musibah, bencana alam, datang ke lokasi memberikan apa istilahnya, first psychological aids, bantuan pertama psikologis. Mengapa saya dorong seperti itu? Saya bilang, boleh jadi kalau di kampus kamu bertemu dengan dosen, doktor, profesor, agak segan berpendapat. Kalau ada yang nggak setuju juga agak segan untuk mengkritisi, membantah. Jangan-jangan saya salah, kamu sudah mengedit dirimu terlebih dulu. Sebab yang ngomong pendapat seperti itu dosen saya yang doktor dan profesor. Nggak usah urusin itu, pergi ke masyarakat, ajarin anak SMA, anak SMP, anak SD. Kamu yang jadi seniornya. Seperti itu. Apa namanya, saya memprovokasi mereka supaya mau melakukan hal ini, berjalan ke arah kebaikan. Baik, saudara-saudara, pada bab pertama kitab ini yang ditulis adalah babul ilmi, bab ilmu. Jadi berbeda dengan kitab Al-Hikam. Qaddamal musannif al-ilma. Al-Muttaqi al-Harawi itu mendahulukan pembahasan atau hikmah tentang ilmu. Li'annahu bimanzilati syajarah. Karena ilmu itu seperti pohon. Wal ibadah bimanzilati samroh. Ibadah adalah seperti buah pada pohon itu. Akan ada ibadah kalau ada ilmu, seperti akan ada buah kalau ada pohon. Wa dzakara fi hadzal bab salasa hikam. Al-Muttaqi menyebutkan 3 hikmah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada bab ilmu. Al-ula qauluhu, hikmah yang pertama adalah perkataan Ibnu Athaillah, al-ilmun nafi alladzi yabsutu fi sadri syu'a'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya akan berpendar di dalam dada. Wa yukshifu anil qalbi kina'ahu, dan akan menyingkap topeng dari hati atau penyumbat dari hati. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya menerangi dada dan menanggalkan penyumbat, penutup dari hati kita.
Salah satu doa yang saya sering dengar dari orang tua, dari kakek nenek saya, mungkin seperti itu juga pengalamanmu, adalah supaya kamu belajar itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu seperti apa? Definisi dari Ibnu Athaillah seperti ini: ilmu yang menerangi dada dan menghilangkan penyumbat dari hati. Kalau sekarang kamu kenal ilmu itu ada terbagi dua, ilmu agama dan ilmu umum. Seperti di UIN ini ada fakultas sains dan ada fakultas non-sains, banyak yang lainnya. Dari tarbiyah, dakwah, usuluddin adab, syariah, ekonomi bisnis Islam. Kena enggak dengan definisi ini, pembagian tadi? Relevan enggak? Terkait enggak? Ilmu yang bermanfaat adalah yang seperti ini, sementara di sini kok ada ilmu sains dan ilmu non sains. Mana yang bermanfaat menurutmu? Mana yang tidak bermanfaat? Hah? Semuanya bisa bermanfaat. Pembagian yang ada di fakultas-fakultas ini tidak relevan, tidak berkaitan dengan definisi ini. Begitu. Sekarang kalau misalnya kamu mengetahui juga bahwa dalam ilmu agama itu ada ilmu terkait fardu ain, ada ilmu terkait fardu kifayah. Ilmu yang terkait fardu ain seperti apa? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, puasa, haji, ilmu tentang nikah. Kalau beres dari pesantren semester 3 mau langsung keluar menikah, nggak kembali ke kosan tapi kembali ke rumah mertua, kamu harus tahu ilmu tentang nikah, karena saat kamu mengerjakannya berarti fardu ain tahu ilmunya. Kamu mau buka bisnisnya misalnya bisnis skincare, kamu cuma mau jadi dropshipper aja, tapi karena apa yang kita kerjakan itu harus halal, dalam jual beli juga kalau kita jual barang haram, ya itu termasuk haram. Maka pada saat kamu mau seperti itu, kamu harus tahu skincare yang saya pasarkan ini termasuk halal atau haram. Begitu. Dalam setiap aspek yang akan kita kerjakan, mengetahui ilmunya sudah menjadi fardu ain bagi kita. Mau mengaji, bisa membaca mimba di iklab, itu wajib. Tapi apakah namanya nun mati ketemu ba itu iklab atau apa misalnya, tahu atau enggak, itu enggak wajib. Seperti itu. Jadi yang tahu ilmunya itu ilmu tajwid itu fardu kifayah. Yang tahu ekonomi Islam fardu kifayah. Teman-teman kita di FEBI sana. Gitu. Yang tahu macam-macam seluk-beluknya secara mendalam itu fardu kifayah. Belajar ilmu tasawuf seperti kita, ini fardu ain atau fardu kifayah? Menjalani ilmunya fardu ain. Tidak boleh sombong, harus rendah hati, itu fardu ain. Harus bersifat pemurah, dermawan, nggak boleh kikir, nggak boleh boros, itu fardu ain. Kalau ada rasa misalnya gelisah karena misalnya saya kok kurang percaya diri, agak minder gitu ya, maka mengubah itu menjadi fardu ain buat kamu. Tapi bagaimana ilmunya? Misalnya
ya itu fardu kifayah. Ada temanmu yang curhat, menitipkan rahasianya kepadamu. Menjaga rahasia itu fardu ain bagi kamu. Bagaimana penjelasan tentang prinsip menjaga rahasia secara psikologis, prinsip menjaga rahasia secara medis? Dokter kan nggak boleh buka catatan medis pasiennya. Bank juga nggak boleh buka catatan tabungan nasabahnya. Menjaga rahasia itu sangat penting. Maka pada saat kamu dicurhatin juga kamu punya kewajiban jaga rahasia itu. Nggak boleh kayak ember bocor. Gitu. Ember bocor tuh yang nggak bisa jaga rahasia. Ada satu peribahasa, sudurul ahror kuburul asror. Agak susah bacanya, banyak R-nya. Wah, cepat sekali. Kelihatan enggak? Sudurul ahror kuburul asror. Dadanya orang yang merdeka adalah kuburannya rahasia. Maknanya bisa dua. Pertama, kalau kamu merdeka, rahasiamu mati di dadamu, enggak kamu ceritain ke siapa-siapapun. Karena begitu kamu nyeritain rahasiamu kepada orang lain, itu sudah enggak jadi rahasia lagi. Pengertian yang kedua, yang tadi saya ceritain, kalau kamu yang diceritain rahasia orang lain, maka dadamu itu harus jadi kayak kuburan buat rahasia orang itu. Ya udah berhenti di kamu, nggak nyampe ke orang lain lagi. Begitu saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Syekh Nawawi pada bab tasawufnya saja. Apalagi beliau tidak hanya bicara tentang tasawuf. Mudah-mudahan pengalaman 14 pertemuan kita nggak mesti berhenti pada waktu Isya kan ya? Iya, jatahnya 1 jam. Tadi kita mulai di jam 6.22. Berarti masih ada 22 menit sampai tuntas. Ya, selanjutnya kita bisa berdialog apabila dari paparan saya malam hari ini ada terbetik di pikiranmu sesuatu pertanyaan atau mau berbagi cerita, saya persilakan. Mangga. Malam terakhir. Yuk silakan Teh, siapa namamu? Kenalkan nama saya Dari Prodi? Oh, oke. Silakan Nur. Bagaimana cara kita menerima dengan lapang dada kalau doa-doa kita tidak terkabul? Doa kita pasti terkabul, Nur. Iya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Mengapa nggak dikabulkan? Memangnya Allah miskin? Allah maha kaya? Memangnya Allah lemah? Enggak, Allah maha kuasa. Memangnya Allah pelit? Enggak, Allah maha dermawan. Memangnya Allah punya dendam sama kamu? Enggak, Allah maha pengasih dan penyayang. Memangnya Allah udah bosan diminta sama kamu? Enggak, Allah malah marah kalau kamu nggak pernah doa. Jadi apapun yang kamu minta itu pasti dikabulkan.
Cuma memang bentuk pengabulannya iya beda-beda. Ada memang seperti yang kita minta itu gitu ya. Ya Allah, saya pengen skincare gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada rezeki gitu. Yang nggak begitu juga, nggak mungkin gitu kan. Itu doanya Nabi Isa ya, yang minta maidah. Allahumma anzil alaina maidah minas sama takunu lana idal li awalina wa akhirina. Ada tuh di Al-Qur'an. Kamu lantas ditransfer gitu kan sama orang tuamu. Atau enggak, sesuai dengan yang kamu minta, itu bisa. Yang enggak sesuai dengan yang diminta itu bisa jadi ditunda. Jangankan kita, orang soleh kayak Nabi Ibrahim aja, doanya ditunda bukannya puluhan tahun, ratusan tahun. Apa doa beliau yang ditunda sampai ratusan tahun? Rabbana ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utus rasul di kalangan bangsa ini selesai bangun Ka'bah itu, yang bisa menyucikan hati mereka, yang bisa membacakan dan mengajarkan ayat-ayatmu kepada mereka. Doa Nabi Ibrahim itu julukannya apa, Nur? Khalilur Rahman, kekasih, teman dekat, Khalil dari Ar-Rahman, dari Allah. Itu baru dikabul setelah ada Nabi Muhammad. Kan jaraknya jauh antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Begitu. Yang ketiga, setelah dua bentuk tadi, doa kita itu akan dikabulkannya oleh Allah berupa pahala di akhirat. Nggak pernah kita lihat, ya Allah, saya pengen bisa jadi public speaker yang bagus. Siapa misalnya idolamu public speaker? Bukannya Kamal Bahlul. Ya, Najwa Shihab. Muncul melulu di beranda YouTube saya itu si Kamal sama Sahil. Tapi ternyata misalnya setiap mau pidato tetap aja grogi, tetap aja gemeteran, keluar keringat dingin. Begitu. Ya akhirnya misalnya walaupun kamu berdoa tuh seperti itu, malah bakatmu yang lain, jadi penulis yang tumbuh misalnya, atau yang apa kayak. Tapi kamu nggak pernah putus asa untuk doa itu terus. Maka pengabulannya bukan menjadi penulis, entahlah apa yang nanti dikabulkan bentuknya di surga nanti. Itu pertama, penjelasannya seperti itu. Kita harus yakin bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, ini dari video yang saya tonton tadi pagi atau tadi siang. Jangan fokus ngejar kupu-kupu katanya. Fokuslah membangun taman. Kalau kamu sibuk ngejar kupu-kupu, bisa jadi kamu dapat kupu-kupunya ketangkep, bisa jadi enggak. Tapi kamu nggak bakal punya taman selamanya. Tapi kalau kamu fokus membangun taman, kemungkinannya tamanmu bakal didatengin kupu-kupu. Kalaupun kupu-kupunya nggak datang, kamu punya taman. Jadi jangan fokus pada pengabulan doanya. Itu kupu-kupu. Fokus bahwa kita merasa bahwa diri kita ini lemah, sehingga kita perlu berdoa kepada Tuhan. Itu tamannya. Gitu. Orang yang nggak mau wama yastakbir an ibadati, apa itu kelanjutannya? Orang yang sombong dan nggak mau beribadah kepadaku, mereka yang akan dapat siksa yang pedih. Karena itu ada doa supaya kita rajin doa. Nggak minta apa-apa dalam doanya itu, tapi supaya kita dibuat jadi manusia yang rajin doa.
Karena sudah mau berdoa, itu sudah jadi manusia yang bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ahbib ilayya du'a wasilhu bil ijabah. Ya Allah, curahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, dan buatlah aku senang berdoa, dan sambungkanlah doa-doaku dengan pengabulan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ahbib ilayya du'a wasilhu bil ijabah. Ini. Yang lain? Silakan. Ini dulu tadi. Nanti kamu yang ketiga. Tadi dari sini ya, silakan nama. Husnul. Dari PGMI. Silakan Teh Husnul. Selain belajar, cara mendapatkan ilmu itu adalah dengan mengamalkan ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una. Bagaimana? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma lam na'lam. Ya. Seperti itu. Kamu buka juga di akhir surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka Allah akan mengajarkan kalian. Begitu. Kemudian dalam epistemologi Islam itu ada sebutannya ilmu husuli dengan ilmu huduri. Dan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang diperoleh lewat belajar, seperti yang Husnul sebut. Ilmu huduri itu ilmu yang diperoleh karena mengalami, karena kita hadir, hidup bersama dengan objek ilmu itu. Ilmu husuli itu ilmu yang kita peroleh melalui konsep-konsep. Di jurusan PGMI, kamu belajar bagaimana mengajar siswa-siswa tanpa misalnya ada siswanya. Nanti di semester ini mungkin ada, atau semester-semester berikutnya baru Husnul disuruh observasi atau datang langsung atau ada PPL mengajar ke siswa. Yang diajarin saat ini itu namanya ilmu husuli. Yang bakal Husnul peroleh dengan pengalaman mengajar itu ilmu huduri. Karena mengalami langsung. Misalnya kalau sekarang haus atau lapar, tanpa mengerti apa itu haus dan lapar, bakal tahu. Ya, saya haus dan saya lapar. Tapi kamu misalnya belajar bahwa haus dan lapar itu tidak hanya terkait dengan tubuh, tapi juga terkait dengan jiwa dan ruh. Kalau MBG itu misalnya fokus pada perbaikan gizi buat tubuh, misalnya, maka inti dari pendidikannya itu adalah untuk memperbaiki
nutrisi bagi jiwa dan ruh peserta didik manusia. Fokus pada yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Semua itu misalnya sebagai teori gitu. Maka ya kamu bakal membayangkan itu dalam pikiranmu tanpa menghadiri, tanpa melihat misalnya MBG-nya, tanpa melihat misalnya seperti apa itu laparnya ruh. Kamu mengetahuinya dari definisi, dari kalimat dan argumentasi. Manusia punya jiwa dan raga. Oke, raga saya kenal, jiwa itu apa? Kamu pelajari definisi jiwa itu apa? Itu semua ilmu usuli. Begini deh, kalau itu agak susah. Kamu punya pacar enggak? Iya, saya udah pernah nanya begini juga dulu ya. Iya, kalau kamu belum punya pacar, kamu tahu cinta itu taunya CINTA. Tapi yang sudah punya pacar, pacarnya kemarin malam nggak jemput gitu kan, dan tadi sore nggak nganterin, itu dia berantakannya ya karena dia tahu apa itu cinta. Pacar gue nggak jemput kemarin waktu libur dan tadi sore nggak nganterin gitu. Dia kesel gitu. Dia tahu cinta. Kamu tahu bunga mawar? Tahu? Ada di pikiranmu bunga mawar sekarang? Seperti apa? Ada durinya nggak? Bisa melukaimu nggak? Sekarang yang ada di pikiranmu itu bisa melukaimu nggak? Nggak bisa, karena itu adalah konsep yang ada di pikiranmu. Tapi ya konsep durinya itu adalah duri yang bisa melukai. Tapi kalau hanya seperti itu, pengetahuanmu hanya pengetahuan mawar yang MAWAR. Ada mawar di sini. Mana cung? Iya. Kalau kamu tahu mawar yang sebenarnya, mawar yang di taman maksud saya ya, dan kamu misalnya mencium wanginya, kemudian kena sama durinya sehingga berdarah, itu namanya ilmu huduri. Jadi ini, selain dengan menjalani ilmu yang kita sudah peroleh secara usuli, dengan mengamalkannya itu akan mendatangkan kita ilmu yang baru. Jadi gampangnya jawabannya, amalin apa yang sudah kita tahu dari guru. Dengan mengamalkan, maka kita akan dapat ilmu yang baru, gitu. Ya. Tuhan yang maha mengajar, Tuhan itu maha guru. Gitu. Kalau maha santri bolehlah sebutan maha santri, maha guru juga boleh, tapi agak hati-hati gitu, Pak. Iya. Ya, ada musyrifah di pesantren yang lain-lain yang siswanya SMA sama SMP ya. Di sini ada maha santri, emangnya ini teh Inayah jadi maha musyrifah gitu. Ya. Maha guru adalah Allah. Kita belajar kepada Allah. Itu kan ada di cerita Al-Kahfi. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu huduri ini kadang-kadang disebut juga dengan ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Doa yang kamu baca habis sholat tadi itu adalah doa tentang ilmu usuli kebanyakan. Allahumma alimna, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Itu. Yang mula-mula muncul di pikiran saya dari doa itu adalah doa ilmu usuli. Ilmu huduri adalah kalau kamu ngerjain apa yang kamu ketahui dari agama.
Ya Allah, fakihkan saya dalam urusan agama. Fakih itu artinya orang yang punya ilmu mendalam. Teori pendidikan dia ngerti. Bukan cuman yang modern doang, tapi juga ya karena kita belajarnya di UIN dari azanah Islam, dari prinsip-prinsip Islam dan sebagainya. Begitu. Empat menit lagi, silakan. Namamu Salwa. Oke. Apakah doa itu bisa merubah takdir yang lalu kalau tidak, apakah kita bisa tahu kalau misalnya Bisanya iya, bisa. Tapi berubahnya itu kita tidak tahu. Karena yang sebelumnya, yang sebelum diubah itu kita nggak tahu. Tapi dengan doa itu jadi berubah, doa adalah yang mengubah takdir. Sehingga ada orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa terkait apa? Minta keturunan. Robbi habli minas solihin. Doa minta keturunan. Tapi sekian lama mereka berumah tangga, enggak punya anak. Mengapa? Apakah dia ditakdirkan untuk tidak punya anak? Saya tersentuh sekali sama jawaban, entah itu dari orang atau dari buku, yang bilang dengan doa itu takdir gue sudah berubah. Tanpa doa itu gue bakal dikasih anak, bakal dikasih keturunan, tapi yang enggak solih. Robbi habli minas solihin. Kalau engkau sudah takdirkan aku punya anak, punya keturunan, tapi ternyata mereka enggak soleh, malah nyusahin saya. Itu. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fahoshina ayyurhiqahuma tuhyana wa kufra. Gitu kan. Fa'aradna ayyubdilahuma itu. Ya Allah, karena doa itu jadi enggak punya anak yang bakal nyusahin. Sudah berubah juga takdirnya. Semangat doa. Ya. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan baca doa. Mudah-mudahan nanti ya kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Saya juga seperti itu. Kita bisa menghafalkan ilmu yang kita pelajari ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi di jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqaddiral Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar wa ya mudabbiral laili wan nahar wa ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.